Pada episode sebelumnya, Xiaoyan dikejar oleh ketua Papilun Utara, Fei Tian. Fei Tian hanya bisa melihat sosok Xiaoyan yang melarikan diri. Setelah bentrok dengan Xiaoyan, Fei Tian pun menyadari kalau Xiaoyan memiliki api surgawi. Namun Fei Tian kebingungan dengan jenis api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Fei Tian pun bergumam dalam hatinya, "Anak kecil, Anda tidak bisa melarikan diri dari diriku," ucap Fei Tian, lalu dia pun melesat meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah melarikan diri dari pengejaran Fei Tian. Dalam pelariannya, Xiaoyan pun bertanya-tanya kenapa sosok Fei Tian bisa mengejarnya sampai sejauh ini. Dalam hatinya, Xiaoyan pun merasa ketakutan dengan sosok Fei Tian. Fei Tian ini mempunyai kekuatan dojong bintang 8 dan sangat sulit untuk mengalahkannya secara langsung, kecuali itu menggunakan api teratai pemusnahan. Dalam pemikirannya itu, Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan kalau Fei Tian sedang mengejarnya. Apa yang dipikirkannya ternyata menjadi kenyataan. Sosok Fei Tian telah ada di hadapannya. "Hei bocah, sudah kubilang kamu tidak bisa kabur dariku," ucap Fei Tian. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kecepatan dari Fei Tian. "Sebenarnya kau mau apa?" ucap Xiaoyan. "Aku hanya ingin gulungan 3000 guntur kembali," ucap Fei Tian. "Bahkan jika Anda mengumpulkan 4 bagian, tidak mungkin untuk berlatih sampai sukses," ucapnya. "Kalau begitu, saya akan mengembalikan gulungan 3000 guntur dan biarkan aku pergi," ucap Xiaoyan. "Api hijau yang baru saja Anda gunakan tadi, itu harus menjadi penggabungan yang dibentuk oleh beberapa api surgawi. Saya benar-benar tidak menyangka Anda mempunyai metode pelatihan seperti itu," ucap Fei Tian. "Saya juga cukup tertarik dengan teknik metode itu. Jika Anda bisa menyerahkannya semuanya kepadaku, mungkin aku bisa membiarkanmu pergi," ucapnya. Ucapan dari Fei Tian itu membuat Xiaoyan pun terdiam. Lalu Fei Tian pun berkata kepada Xiaoyan, "Jangan mengenalkan jiwa yang ada di dalam tubuhmu itu," ucapnya. Tiba-tiba cincin penyimpanan Xiaoyan pun bergetar dan sosok Tian Huo Zunze pun muncul di hadapan Fei Tian. "Sungguh sombong sekali, waktu saya berada di puncaknya. Apakah Anda akan bisa menghadapi saya?" ucap Tian Huo Zunze. Melihat kemunculan dari Tian Huo Zunze, Fei Tian pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau kekuatan tubuh arwah begitu kuat. Fei Tian pun menebak sosok Tian Huo Zunze selama hidupnya dia adalah kultivator tingkat Dozun. Namun tidak peduli betapa kuatnya Anda di masa hidup Anda, sekarang hanya tinggal sisa jiwa saja, ucap Fei Tian. "Hei anak kecil, jika kamu dengan patuh menyerahkan langkah 3000 petir dan teknik yang Anda miliki itu secepatnya, kamu bisa pergi," ucap Fei Tian. Mendengar permintaan dari Fei Tian, di sisi yang lain Tian Huo Zunze pun tertawa. "Hei, kau dojong bintang 8 saja, terlalu berani begitu sombong," ucapnya. "Xiaoyan, kamu cepatlah pergi, aku akan menahannya untuk sebentar." "Jangan khawatirkan saya akan berusaha untuk menahannya sebentar," ucap Tian Huo Zunze. Dia pun berkata kalau dirinya mempunyai jejak jiwa yang ditanam di dalam cincin yang dipakai oleh Xiaoyan, jadi jangan meragukannya. Setelah mendengarkan instruksi dari Tian Huo Zunze, akhirnya Xiaoyan pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Xiaoyan, Tian Huo Zunze pun harus menghadapi sosok Fei Tian. "Hari ini tidak peduli seberapa banyak tubuh jiwamu menghentikanku, anak itu tidak bisa lepas dari tanganku," ucap Fei Tian. Setelah ucapan dari Fei Tian itu, tiba-tiba Fei Tian pun mengeluarkan fluktuasi energi guntur yang sangat kuat. Di sisi yang lain, Tian Huo Zunze pun mengamati fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Fei Tian. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Fei Tian pun mulai mengeluarkan senjata tombaknya di hadapan Tian Huo Zunze. Dari kejauhan, Tian Huo Zunze pun melihat tombak petir yang dipegang oleh Fei Tian. "Saya belum pernah bertarung melawan siapapun selama bertahun-tahun. Hari ini biarkan saya mencoba metode Anda," ucap Tian Huo Zunze. Lalu dia pun melesat untuk menyerang Fei Tian. Menghadapi serangan gesit dari Tian Huo Zunze, Fei Tian pun mencoba untuk menghadapinya. Bentrokan pedang Tian Huo Zunze dan tombak petir milik Fei Tian pun membentuk sebuah celah spasial. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Xiaoyan pun telah pergi melesat menjauhi tempat keberadaan dari Fei Tian. Lalu dia pun memikirkan sesuatu. Kenapa sosok Fei Tian itu bisa mengetahui keberadaannya? Namun tiba-tiba Xiaoyan pun berpikir akan sesuatu hal, yaitu tentang 4 gulungan yang ia dapatkan. Xiaoyan pun melemparkan 4 gulungan itu ke 4 arah yang berbeda. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah celah spasial dan sosok Tian Huo Zunze pun muncul. Melihat kemunculan Tian Huo Zunze yang tergesa-gesa itu membuat Xiaoyan pun nampak kaget. "Senior, apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan. Namun tiba-tiba Tian Huo Zunze pun mengajak Xiaoyan untuk pergi sesegera mungkin dari tempat itu. Xiaoyan pun bertanya kepada Tian Huo Zunze, "Senior, apa kau baik-baik saja?" "Apa yang bisa terjadi padaku?" ucap Tian Huo Zunze sambil menengus. "Lalu wajahmu?" ucap Xiaoyan. Tian Huo Zunze pun nampak malu ketika ditanyai oleh Xiaoyan. Lalu dia pun bergegas memasuki cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. "Kamu cepat lari, aku akan kembali istirahat dulu," ucapnya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Tian Huo Zunze, Xiaoyan pun tanpa ragu lalu dia pun melesat untuk meninggalkan tempat itu dengan sayap piniknya.
Selang beberapa saat, akhirnya sosok Fei Tian pun muncul di tempat terakhir Xiaoyan. Dengan kekuatannya, Fei Tian mencoba untuk mendeteksi keberadaan dari Xiaoyan, namun dia nampak kaget. Karena 4 gulungan yang dipegang oleh Xiaoyan telah dilempar ke 4 arah yang berbeda. Fei Tian pun tidak menyangka kalau Xiaoyan telah mengetahui metodenya. Dia tidak menyangka anak ini akan menyerahkan harta sebesar itu. Merasa kemampuannya telah diremehkan oleh Xiaoyan, Fei Tian pun bertekad untuk menangkap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, lalu Fei Tian pun membentuk sebuah segel. Rupanya Fei Tian akan menggunakan teknik 3000 ilusi guntur untuk mengejar keberadaan dari Xiaoyan. Sebuah avatar yang mirip dengan sosok Fei Tian pun muncul di hadapannya. Selang beberapa saat, akhirnya avatar itu pun membentuk tubuh yang sesungguhnya dari Fei Tian. Teknik ilusi guntur yang digunakan oleh Fei Tian ini hanya memiliki kekuatan dojong bintang 6. Fei Tian pun berkata, hentikan mereka saja sudah cukup, ucapnya. Jangan khawatir, aku akan menghentikan mereka, ucap avatar Fei Tian. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun bergerak begitu cepat. Dia sangat menyadari dengan kekuatan dan kecepatan dari Fei Tian. Orang tua itu pasti mengejar keempat gulungan ini. Ternyata ada yang salah dengan benda ini, ucap Xiaoyan. Tianhu Zunze pun mengatakan kepada Xiaoyan kalau napas dari Fei Tian telah mendekati Xiaoyan. Hati-hati, ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba sosok Fei Tian pun muncul di belakang Xiaoyan. Namun Tianhu Zunze segera menghadapinya. Tianhu Zunze, sudah saya bilang, Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan saya, ucapnya. Sepertinya Anda tidak menginginkan gulungan 3000 ilusi guntur itu lagi, ucap Xiaoyan. Tenang saja, gulungan itu akan kembali, ucap Fei Tian. Anda tidak bisa melarikan diri, ucapnya. Di sisi yang lain, Tianhu Zunze pun merasakan keanehan di tubuh Fei Tian. Auranya nampak lemah dari sebelumnya. Ada kemungkinan dia hanya bintang 6 dojong saja, ucap Tianhu Zunze. Untuk beberapa saat, akhirnya Xiaoyan pun menyadari kalau tubuh Fei Tian ini hanyalah sebuah avatar. Xiaoyan pun berkata kepada Tianhu Zunze, "Senior, aku khawatir aku harus bekerja keras untuk menyelesaikan secepat mungkin. Jika Anda menunggu sampai tubuh aslinya tiba, sulit untuk melarikan diri," ucapnya. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Tianhu Zunze melawan Fei Tian. Dua kultivator kelas atas itu pun baku hantam di atas udara. Dari pertarungan itu, keduanya nampak-nampak berimbang. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengamati pertarungan antara Tianhu Zunze melawan Fei Tian. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, kekuatan klon ini jelas lebih lemah dari senior, sepertinya itu hanya untuk menyingkirkan saja. Xiaoyan pun menganalisa dengan kecepatan Fei Tian, aku takut butuh waktu lama untuk mengejar gulungan itu. Kembali ke dalam pertarungan antara klon dari Fei Tian melawan jiwa dari Tianhu Zunze, keduanya nampak berimbang. Namun pada akhirnya tubuh klon dari Fei Tian pun tidak bisa menahan gempuran serangan dari Tianhu Zunze. Dan akhirnya pukulan telak dari Tianhu Zunze pun mengenai tubuh dari avatar Fei Tian. Akibat pukulan keras dari Tianhu Zunze membuat avatar dari Fei Tian pun tersungkur dan menabrak gunung. Di tempat yang lain, klon dari Fei Tian pun mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Apa yang dilakukan oleh klon Fei Tian itu tidak lepas dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan pun meminta agar Tianhu Zunze memberikan kekuatan kepadanya. Untuk sejenak Tianhu Zunze pun berpikir dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Lalu dia pun menyetujui usulan dari Xiaoyan. Tubuh Tianhu Zunze pun menghilang dan memasuki tubuh Xiaoyan. Segera setelah tubuh jiwa dari Tianhu Zunze bergabung ke tubuh Xiaoyan, fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di tubuh Xiaoyan. Melihat transformasi dari tubuh Xiaoyan, klon Fei Tian pun mencoba untuk menyerang Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap menggunakan dua jenis api surgawi untuk menghadapi klon dari Fei Tian. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengepalkan tangan kirinya yang berisi api jantung hati. Setelah api dikepalkan, muncullah piton api raksasa di atas langit. Kemunculan api jantung hati itu membuat kaget klon dari avatar Fei Tian. Ini adalah api jantung hati, gumamnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah merubah segel, lalu api jantung hati itu pun bergerak untuk menyerang avatar dari klon Fei Tian. Menghadapi serangan ganas dari api jantung hati membuat Fei Tian pun kewalahan. Klon dari Fei Tian itu pun mencoba untuk membentuk sebuah perisai untuk melindunginya. Namun apa yang dilakukan oleh klon Fei Tian itu hanya sia-sia saja. Pada akhirnya, klon avatar dari Fei Tian itu pun lenyap dimakan oleh api surgawi milik Xiaoyan. Fei Tian pun tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki api jantung hati di dalam tubuhnya. Sementara itu, api jantung hati yang telah berubah menjadi piton api raksasa telah menggulung jiwa dari roh Fei Tian. Akibatnya, jiwa klon dari Fei Tian pun merasa kesakitan karena telah dibakar oleh api jantung hati milik Xiaoyan. Dan pada akhirnya, klon jiwa dari Fei Tian itu pun musnah di tangan Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan avatar klon dari Fei Tian. Setelah avatar klon Fei Tian dihancurkan oleh Xiaoyan, di tempat yang lain, Fei Tian pun mengalami luka yang cukup besar akibat jiwanya telah diserang oleh api jantung hati milik Xiaoyan.
Akibat kejadian itu, Fei Tian pun menjadi marah dan murka kepada Xiaoyan. Fei Tian pun bertekad untuk menghabisi nyawa Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan klon jiwa dari Fei Tian, lalu dia pun mengamati butiran jiwa milik Fei Tian yang telah hancur di tangannya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati serpihan dari jiwa Fei Tian itu. Xiaoyan pun berencana menarik serpihan jiwa itu ke dalam jiwa spiritualnya. Di dalam jiwa spiritual milik Xiaoyan, Xiaoyan pun mengamati kalau beberapa simbol telah menyatu di dalam jiwa spiritualnya. Simbol-simbol itu terdiri dari 4 gulungan yang ia dapatkan dari 3 tetua agung dari papilun petir angin. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau dirinya akan menyelesaikan 4 gulungan itu begitu mudah. Aku tidak menyangka jiwanya sebenarnya bisa membantu menyadari kegunaan dari 3000 transformasi guntur. Dengan apa yang ia dapat, Xiaoyan pun sangat berterima kasih kepada sosok Fei Tian. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun melesat untuk meninggalkan sesegera mungkin tempat itu. Selang beberapa waktu, akhirnya Xiaoyan pun sampai di sebuah hutan belantara. Xiaoyan pun nampak lega karena telah terlepas dari pengajaran Fei Tian. Akhirnya aku bisa menyingkirkan orang itu, kekuatan Fei Tian ini sangat kuat. Saya khawatir hanya api teratai penghancuran yang dapat mengancamnya, ucap Xiaoyan. Tapi sekarang ada beberapa perubahan dari api hanya cukup untuk digunakan sekali. Anda harus menemukan waktu untuk berlatih mata iblis dengan baik, ucapnya. Dalam lamunannya, tiba-tiba Xiaoyan pun mengingat teknik 3000 ilusi guntur. 3000 ilusi guntur meski sangat misterius, tapi tidak sebagus transformasi 3000 ilusi guntur yang dimiliki oleh Fei Tian. Avatar dari Fei Tian ini memiliki kesadaran jiwa, lagi pula teknik ilusi 3000 guntur membutuhkan jurus 3000 guntur untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi, ucap Xiaoyan. Teknik ini memiliki persyaratan yang sangat keras kepada jiwa. Tidak heran sangat sedikit orang di papilun petir angin yang berhasil untuk melakukannya. Ada 3 tingkat awal dan 3 tingkat akhir. Tiap tingkat sangat berbeda. Jika Anda bisa berhasil mengolah ini, kekuatannya bisa setara dengan tingkat Dojun. Maka klon Fei Tian seharusnya setara dengan tubuh utama. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki api jantung hati, tidak mungkin mengalahkan tubuh dan membakar begitu saja, ucap Xiaoyan. Setelah memahami teknik ilusi dari 3000 guntur, akhirnya Xiaoyan pun mempraktekkan teknik tersebut. Xiaoyan pun menggunakan langkah 3000 petir sampai puncaknya. Akibat dari gerakan terus-menerus dari langkah 3000 petir, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk beberapa avatar. Dalam pelatihannya, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, kontrol bentuknya dengan api, jiwa tetap berada di dalam bayangan, tampaknya bayangan akan harus muncul di dalam jiwa. Tinggalkan jejak jiwanya di dalamnya, hanya saja itu berjalan sangat cepat. Bagaimana mungkin meninggalkan jiwa dalam tubuhnya tepat waktu? Sekali tidak bisa, maka harus 100 kali, jika tidak bisa, maka 1000 kali, ucap Xiaoyan. Itu harus berhasil dilatih, ucapnya. Xiaoyan pun sangat termotivasi untuk berlatih keterampilan langkah 3000 petir sampai puncaknya. Tanpa henti, Xiaoyan pun terus berlatih untuk melakukan yang terbaik dalam langkah 3000 petirnya. Untuk beberapa waktu, Xiaoyan pun melatih keterampilan 3000 ilusi guntur di hutan itu. Dalam pelatihannya itu, Xiaoyan pun harus menghadapi beberapa magical beast yang berada di hutan itu. Semangat pantang menyerah dari pelatihan Xiaoyan pun akhirnya menghasilkan sesuatu. Akhirnya Xiaoyan pun dapat membentuk klon jiwa dari tubuhnya. Klon jiwa itu pun digunakan Xiaoyan untuk menjebak beberapa magical beast yang berada di hutan itu. Beberapa magical beast yang mengandung api pun berhasil dibunuh oleh Xiaoyan dan apinya dikumpulkan olehnya. Pelatihan dari teknik 3000 ilusi guntur itu pun dilakukan Xiaoyan secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang sempurna. Namun lagi-lagi hasil yang diharapkan oleh Xiaoyan tidaklah mungkin. Di sela kegagalannya itu, namun Xiaoyan pun tidak pantang arah, lalu dia pun berusaha untuk menyempurnakan ilusi dari 3000 guntur. Dalam pelatihannya, Xiaoyan pun terus berburu beberapa magical beast yang ia dapatkan dan mengambil inti sihirnya. Setelah berlatih beberapa waktu, akhirnya Xiaoyan pun menyadari kalau gerakan 3000 gunturnya semakin terampil saja. Namun Xiaoyan belum sepenuhnya untuk menguasai teknik dari 3000 ilusi guntur. Keterampilan tempur tingkat bumi ini memang tidak mudah untuk dipelajari. Lagian pegunungan Tianmu juga harusnya segera dibuka, saya harus pergi lebih awal, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah serangan magical beast ke arahnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati magical beast yang hendak menyerangnya. Xiaoyan pun tersenyum sinis, lalu dia pun menghamatinya. Kali ini datang dengan sangat cepat, ucapnya. Tiba-tiba satu sosok pun muncul di atas kepala magical beast. Hei anak kecil, kamu menyakiti orang-orangku dan mengambil jiwanya. Benar-benar tidak bisa dimaafkan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba sosok itu pun menyerang Xiaoyan dengan senjatanya, namun serangan itu tidak dapat mengenai tubuh Xiaoyan.
Xiaoyan pun berkata, Anda mengatakan Anda adalah seorang pemimpin yang menempati dari gunung ini. Mengapa repot-repot harus mengejarku? Bukankah itu berarti Anda telah kehilangan identitas Anda? Ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, sosok itu pun nampak kesal. Siapa yang tahu jika Anda hidup atau mati? Anda berani diam-diam menyerang saya, ucap sosok itu. Di sela ucapannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun menyadari kalau teknik ilusi 3000 gunturnya telah berhasil. Pecahan ilusi dari 3000 guntur itu pun lalu memasuki tubuh Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, terima kasih banyak, ucapnya. Demi kamu pernah membantuku sekali. Biarkan kamu terus menjaga Raja Gunung ini, aku akan segera pergi, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun membentangkan sepasang tulang sayap pinik di hadapan sosok itu. Melihat sayap demon pinik yang digunakan oleh Xiaoyan, sosok itu pun nampak kaget. Tiba-tiba dia pun tertawa. Jika iblis demon mengetahui bahwa Anda telah menyempurnakan sayap tulang itu, maka mereka akan mengejar Anda. Bahkan jika Anda berlari dan bersembunyi di ujung dunia, maka mereka akan terus mengejarmu. Perkataan dari sosok itu rupanya memancing minat dari Xiaoyan untuk mengetahuinya. Hei bocah, kamu pikir siapa beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Jika kau tahu, serahkan saja padaku buah beri itu secepatnya kepadaku. Kalau tidak... Namun sosok itu tiba-tiba terdiam di hadapan Xiaoyan. Rupanya Xiaoyan telah menggunakan boneka iblis bumi untuk menghadapinya. Sosok itu pun mengatakan kalau iblis surga kuno termasuk tingkat teratas dalam rantai makanan. Dia pun mengatakan sebagian iblis pinik dewasa telah mencapai level ke-7. Yang terbaik di antara mereka bahkan dapat mencapai tingkat menakutkan dari level ke-8, ucapnya. Meski jumlah klan ini tidak banyak, tapi statusnya di benua Doki sangatlah tinggi. Orang-orang dari klan iblis pinik surgawi sebelum mati biasanya mereka kembali ke altar klan mereka untuk menunggu kematian. Oleh karena itu, segala sesuatu di dalamnya sangat sulit diperoleh oleh dunia luar. Bahkan jika Anda mendapatkannya, jika klan tahu apa yang akan terjadi. Untuk sejenak, ucapan dari sosok itu membuat Xiaoyan pun berpikir keras. Ia mendapatkan sepasang tulang itu dari bangkai yang ia dapatkan di pelelangan di kota hitam. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau sepasang tulangnya itu akan berurusan dengan iblis surga pinik. Tiba-tiba, Xiaoyan pun berpikir dengan garis keturunan yang dimiliki oleh Jian. Waktu itu setetes dari darah Jian bisa menetralkan esensi dari iblis pinik surga kuno. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Xiaoyan pun bertanya kepada sosok itu. Ada ras lain di dunia Doki yang bisa bersaing dengan iblis pinik surga kuno, ucapnya. Untuk sejenak sosok itu pun berpikir, yang bisa menyaingi iblis pinik surga kuno yaitu naga void kuno, ucapnya. Ucapan naga void kuno membuat Xiaoyan pun menjadi penasaran, akankah Jian ini adalah keturunan dari naga void kuno. Di sisi yang lain, sosok itu pun mengatakan kalau kedua klan ini sangat menakutkan. Baik naga void kuno ataupun iblis pinik surgawi, dua-duanya sangat menakutkan. Apalagi tentang naga void kuno, dikatakan bahwa mereka dapat bergerak melalui kehampaan sesuka hati. Ini adalah skill perjalanan yang sangat sempurna, ucapnya. Saya juga mendengar bahwa naga void kuno ini telah memakan Kaisar Tianyun, ucapnya. Di sisi yang lain, ucapan itu membuat Xiaoyan pun termenung. Naga void kuno, mungkinkah Jian berasal dari klan itu? Ucapnya. Bagaimanapun beberapa kemampuannya ada hubungannya dengan ruang. Di sisi yang lain, sosok itu pun nampak ketakutan dengan boneka iblis bumi yang berada di sampingnya. Xiaoyan pun mencoba untuk menakuti sosok itu dengan boneka iblis buminya. Lalu dia pun memerintahkan boneka iblis bumi itu pun untuk menakuti sosok itu. Sosok itu pun nampak ketakutan dengan kekuatan dari boneka iblis bumi. Lalu dia pun bersujud dan meminta pengampunan kepada Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah memasukkan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah boneka iblis bumi ditarik ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan, sosok itu pun merasa lega. Melihat sosok itu yang ketakutan terhadap boneka iblis bumi yang dimiliki Xiaoyan, Xiaoyan pun tak kuat untuk menahan tawa. Lalu dia pun memberikan buah beri yang diinginkan oleh sosok itu. Lalu Xiaoyan pun berkata kepada sosok itu, saya harap Anda dapat merahasiakan masalah hari ini, ucapnya. Jika tidak, maka saya akan membunuhmu, ucap Xiaoyan. Mendengar ancaman dari Xiaoyan, sosok itu pun berkata, mulut raja ini adalah yang paling rapat, ucapnya. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu. Jangan biarkan klan dari iblis pinik surga kuno dapat menemukan sayap kunomu. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, ucap sosok itu. Setelah ucapannya itu, lalu sosok itu pun pergi meninggalkan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, tampaknya sayap kuno ini tidak dapat dengan mudah digunakan sembarangan.